Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pitaloka. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi 2018. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode Number Head Together atau NHT pada materi protista. Baiklah, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan menjelaskan apa itu protista. Kingdom protista adalah makhluk eukariotik yang paling sederhana, tetapi kompleks dalam struktur, fungsi, tingkah laku, dan ekologinya dibanding dengan archaeobakteri dan eubakteri. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang telah mempunyai membran inti. Protista bukan hewan atau tumbuhan, tetapi dia mempunyai sifat menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Baiklah, protozoa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, protozoa menyerupai tumbuhan, ganggang atau alga. Yang kedua, protista menyerupai hewan, yaitu protozoa, dan yang ketiga yaitu protista menyerupai jamur. Protozoa yang menyerupai tumbuhan ganggang ini memiliki klorofil sehingga dia mampu berfotosintesis tetapi tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Protista yang menyerupai hewan ini sering disebut dengan protozoa, yang merupakan protista yang bersel satu berukuran mikroskopis serta memiliki alat gerak seperti kaki semu, rambut getar, dan flagel. Dia bernapas dan menangkap makanan, serta berkembang biak di dalam sel, dan hidup di tempat bebas yang berair seperti sungai dan air laut, dan berparasit bagi hewan dan manusia lainnya. Protozoa yang menyerupai jamur terdiri dari jamur air dan jamur lendir. Adapun ciri jamur air Oomycota yaitu dinding sel terdiri atas selulosa, hipanya bersekat dan berkembang secara aseksual dengan oospora. Ciri jamur lendir atau Mycomycota, ciri jamur lendir ini tubuhnya berlendir, berinti banyak, tanpa dinding sel dan berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan spora dan secara seksual dengan singami. Alasan saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT ini karena suatu model pembelajaran ini yang lebih mengedepankan aktivitas peserta didik dalam mencari, mengolah, dan memperoleh informasi dari berbagai sumber. Akhirnya, materi yang telah dipersiapkan itu akan dipresentasikan di depan kelas. Dan menurut saya, cocok untuk materi ini karena peserta didik ikut terlibat dalam diskusi antar kelompok guna mengingat atau menambah pemahaman yang ada. Peserta didik berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk mendapatkan nilai, sehingga peserta didik dapat berperan aktif mengikuti pembelajaran tersebut. Dan untuk peserta didik yang kurang aktif, mungkin menimbulkan keaktifan dalam belajar untuk menjawab pertanyaan ini guna untuk memperoleh nilai atau menambah nilai dia di kelas. Jadi, apa yang kita sebut dengan protista? Mari kita bahas. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama. Jadi, protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Protista merupakan makhluk hidup uniseluler maupun multiseluler, yaitu dapat memiliki sel tunggal ataupun banyak. Protista juga memiliki membran inti atau disebut sebagai makhluk hidup eukariotik. Protista bukanlah tumbuhan atau hewan atau jamur, tetapi memiliki sifat yang hampir sama dengan makhluk hidup tersebut. Berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain, protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur atau jamur protista. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu protozoa, di mana
protozoa sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata protos dan zoon. Protos berarti pertama dan zoon berarti hewan. Jadi, protozoa berarti hewan pertama. Protozoa tersendiri terbagi menjadi 4 filum. Di antaranya ada Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Ciliata. Ciliata memiliki ciri-ciri di antara lain mempunyai alat gerak berupa silia, memiliki 2 inti sel, reproduksi seksual dan aseksual yaitu konjugasi dan pembelahan biner, memiliki trikokis dan bersifat heterotrof. Yang kedua, ada Rhizopoda. Ciri-cirinya yaitu memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia, pembelahan biner, bentuk sel tidak tetap, bersifat heterotrof, serta dapat berubah menjadi kista saat kondisi lingkungan tidak memadai sehingga tidak aktif dan dapat aktif kembali. Yang ketiga, ada Flagellata. Ciri-cirinya yaitu memiliki alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Reproduksinya seksual dengan pembelahan biner. Hidup di air, bersimbiosis, atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan. Yang terakhir, ada Sporozoa. Ciri-cirinya di antara lain yaitu tidak memiliki alat gerak, pembelahan ganda, teori hidupnya kompleks, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, serta memiliki spora. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.